Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Sebelumnya saya perkenalkan lebih dahulu anggota kelompok kami. Pertama Rasida, saya sendiri. Kemudian Wafa Salsabila Maksirah, Kapone, dan Muhammad Aksal Ilham Siddiq. Ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah memiliki beberapa karakteristik, diantaranya pertama cindeciah, yang kedua lugas, yang ketiga jelas, dan terakhir gagasan sebagai pangkal pola. Berikut pemaparan materinya akan dibawakan oleh Wafa Salsabila Maksirah. Baik, materi yang akan saya bawakan ini mengenai cendekia. Bahasa Indonesia, cendekia artinya bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk melengkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan penulis dapat diterima secara tepat oleh pembaca. Berikut adalah contoh dari kalimat cendekia. Kemajuan informasi pada era globalisasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama pengaruh budaya Barat yang masuk ke negara Indonesia yang dimungkinkan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa Indonesia. Contoh yang kedua, pada era globalisasi informasi ini dikhawatirkan akan terjadi pergeseran nilai-nilai moral bangsa Indonesia, terutama karena pengaruh budaya Barat yang masuk ke Indonesia. Penjelasan mengenai contoh. Contoh kalimat dua di atas secara jelas mampu menunjukkan hubungan kausalitas, tetapi hal itu tidak terungkap secara jelas pada contoh yang pertama. Kecendekiaan bahasa juga tampak pada ketepatan dan keseksamaan penggunaan kata, karena itu, bentukan kata yang dipilih harus disesuaikan dengan muatan isi pesan yang akan disampaikan. Materi yang kedua adalah lugas. Bahasa tulis ilmiah digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Untuk itu, setiap gagasan hendaknya diungkapkan secara langsung, sehingga makna yang ditimbulkan oleh pengungkapan itu adalah makna lugas. Dengan paparan yang lugas, kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat akan terhindarkan. Contoh yang pertama, para pendidik yang kadangkala atau bahkan sering kena getahnya oleh ulah sebagian, anak-anak mempunyai tugas yang tidak bisa dikatakan ringan.
Contoh yang kedua, para pendidik yang kadang-kadang atau bahkan sering terkena akibat ulah sebagian anak-anak mempunyai tugas yang berat. Kalimat satu bermakna tidak lugas. Hal itu tampak pada pilihan kata kena getahnya, dan tidak bisa dikatakan ringan. Kemudian, kedua ungkapan itu tidak mampu mengungkapkan gagasan secara lugas. Kedua ungkapan itu dapat diganti terkena akibat dan berat yang memiliki makna langsung seperti kalimat yang kedua. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kapus. Materi selanjutnya yaitu jelas. Pengertian. Artikel ilmiah ditulis dalam rangka mengkomunikasikan gagasan kepada pembaca. Sehubungan dengan hal tersebut, kejelasan gagasan yang disampaikan perlu mendapat perhatian. Gagasan akan mudah dipahami apabila dituangkan dalam bahasa yang jelas. Gagasan akan mudah dipahami apabila hubungan yang satu dan yang lainnya jelas. Ketidakjelasan pada umumnya akan muncul pada kalimat yang sangat panjang. Dalam kalimat panjang, hubungan antar gagasan menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu, dalam artikel ilmiah disarankan tidak digunakan kalimat yang terlalu panjang. Contoh pertama, penanaman moral di sekolah sebenarnya merupakan kelanjutan dari penanaman moral di rumah yang dilakukan melalui mata pelajaran. Pendidikan moral Pancasila yang merupakan mata pelajaran paling strategis karena langsung menyangkut tentang moral Pancasila, juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran agama, IPS, sejarah, PSPB, dan kesenian. Contoh kedua, penanaman moral di sekolah sebenarnya merupakan kelanjutan dari penanaman moral di rumah. Penanaman moral di sekolah dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang merupakan mata pelajaran paling strategis karena langsung menyangkut tentang moral Pancasila. Di samping itu, penanaman moral Pancasila juga diintegrasikan ke dalam mata pelajaran agama, IPS, sejarah, PSPB, dan kesenian. Contoh pertama, tidak mampu mengungkapkan gagasan secara jelas, antara lain karena kalimat terlalu panjang. Kalimat yang panjang itu menyebabkan kaburnya hubungan antar gagasan yang disampaikan. Hal itu berbeda dengan contoh yang kedua. Kalimat-kalimatnya pendek sehingga mampu mengungkapkan gagasan secara jelas. Ini tidak berarti bahwa dalam menulis artikel ilmiah tidak dibenarkan membuat kalimat yang panjang. Kalimat panjang boleh digunakan asalkan penulis cermat dalam menyusun kalimat sehingga hubungan antar gagasan dapat diikuti secara jelas. Baik, selanjutnya. Materi selanjutnya gagasan sebagai pangkal tolak. Pengertiannya, bahasa ilmiah digunakan dengan orientasi gagasan. Itu berarti penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan tidak pada penulis. Akibatnya, pilihan kalimat yang lebih cocok adalah kalimat pasif, sehingga kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Contoh, dari uraian tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Contoh kedua, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Penjelasan contoh. Contoh kalimat pertama, berorientasi dan menulis hal itu tampak
pada pemilihan kata penulis yang menjadi sentral pada kalimat tersebut. Contoh kedua, berorientasi pada gagasan dengan menyembunyikan kehadiran penulis untuk menghindari hadirnya pelaku dalam paparan. Disarankan menggunakan kalimat pasif. Orientasi pelaku yang bukan penulis yang tidak berorientasi pada gagasan juga perlu dihindari. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.